Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Abdul Rauf SEM AK dan teman-teman semua. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai business intelligence, yaitu integration of BI tools and technique within DSS for better discussion making. Untuk kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ade Burhanuddin Dwi Revangga dengan NPM 23121014. Selanjutnya ada Ilham Bintang Gunawan. Yang ketiga ada Anissa Putri Taryani. Lalu Sintara Rahmayanti. Setelah itu ada juga Rina Yuandini. Dan yang terakhir yaitu ada dari Eriza Rizky. Baik, untuk presentasinya kita mulai ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi business intelligence. Definisi business intelligence atau BI adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh aktivis perusahaan. Data yang terkumpul akan ditampilkan dalam format laporan yang mudah dipahami, komprehensif, dan akurat. Laporan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengukur, menganalisa, dan memonitor operasional bisnis. Dan fungsi business intelligence, di sini ada beberapa fungsi utama dari business intelligence. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data di business intelligence yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk basis data internal perusahaan, aplikasi perangkat lunak, dan sumber data eksternal seperti media sosial atau situs web. Dan yang kedua ada analisis data. BI menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang dapat membantu pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada pengolahan data. BI membersihkan, mentransformasi, dan mengintegrasikan data untuk membuatnya dapat digunakan untuk analisis. Dan yang terakhir ada pelaporan. Business Intelligence menyajikan informasi secara visual melalui laporan dashboard dan visualisasi data lainnya. Di sini ada manfaat business intelligence. Ada beberapa manfaat dari business intelligence, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. BI membantu mengidentifikasikan dan mengatasi kesalahan atau efisiensi dalam proses bisnis, memungkinkan perusahaan untuk memprediksi dan mengatasi tantangan yang tidak terduga. Yang kedua, wawasan pelanggan yang lebih baik. BI membantu organisasi memahami pelanggan mereka dengan lebih baik, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan keputusan bisnis. BI memberikan akses ke informasi yang akurat dan waktu nyata, memungkinkan pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, kinerja yang lebih baik. BI membantu organisasi melacak KPI dan mengidentifikasi area untuk perbaikan, memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan operasi dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan. BI membantu meningkatkan pendapatan dengan menganalisis tren penjualan, menganalisis kompetitor, dan meningkatkan operasional. Di sini ada tujuan bisnis intelligence. Yang pertama, mendapatkan insting yang bisa digunakan untuk membantu keputusan bisnis. BI memberikan insting yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi. Yang kedua, memahami pelanggan.
BI membantu memahami perilaku pelanggan, kemudian memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produk dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, mendapatkan insight yang bisa digunakan untuk membuat keputusan bisnis. BI memberikan insight yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi. Yang keempat, memprediksi tren masa depan, menggunakan analitik prediktif untuk mengantisipasi tren pasar dan kebutuhan pelanggan di masa depan. Kemudian di sini masih ada tujuan bisnis intelijen. Yang pertama, memahami pelanggan. BI membantu memahami perilaku pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produk dan pengalaman pelanggan. Yang kedua, memfasilitasi kolaborasi antar departemen, meningkatkan kerjasama antara tim dengan menyediakan platform yang memungkinkan berbagi data dan wawasan secara efektif. Selanjutnya ada komponen utama bisnis intelijen. Yang pertama ada data warehouse, yaitu kumpulan data yang telah diringkas dan terintegrasi dari data operasional maupun data eksternal yang terorganisir dengan baik. Contoh dari penggunaan data warehouse adalah suatu perusahaan mempertimbangkan ekspansi pasar yang membutuhkan data dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang tepat. Penyiapan ini memerlukan gudang data yang menggabungkan data dari penjualan, pemasaran, keuangan, operasi, dan rantai pasokan. Yang kedua ada bisnis analitik. Metode statistik yang berfungsi untuk melakukan analisis dari kinerja bisnis serta membuat keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Aktivitas ini melibatkan pengumpulan dan interpretasi data agar dapat memberikan wawasan yang luas tentang operasi bisnis dan cara untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Yang ketiga ada Business Performance Management atau BPM, yaitu serangkaian proses untuk memantau, mengukur, dan mengelola kinerja bisnis, termasuk menetapkan tujuan, melacak kemajuan, dan membuat keputusan strategis berdasarkan data untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu user interface, yaitu sarana utama bagi pengguna untuk berinteraksi dengan dan menggunakan wawasan yang dihasilkan oleh sistem bisnis intelijen. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis intelijen. Menurut Turban tahun 2015 halaman 257, bisnis intelijen terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama enterprise reporting, menggunakan laporan-laporan statis yang didistribusikan ke berbagai macam pilihan. Adapun laporan jenis ini lebih sesuai untuk laporan dashboard dan operasional. Yang kedua ada cube analysis, menyediakan analisis OLP atau online action processing multidimensional yang ditunjukkan untuk manajer bisnis dalam lingkungan terbatas. Yang ketiga, ad hoc query and analysis, memberikan akses kepada user agar dapat melakukan query pada database, kemudian menggali informasi hingga ke tingkat paling dasar dari informasi transaksional. Query ini berfungsi untuk mengeksplorasi informasi yang dilakukan oleh pengguna untuk membangun strategi yang tepat. Yang keempat, statistical analysis and data mining, membantu kegiatan menganalisis prediksi atau menentukan korelasi sebab akibat di antara dua metrik. Dan yang kelima, ada delivery report and alert, proses yang proaktif untuk mengirimkan laporan secara lengkap atau memberikan peringatan kepada populasi user yang besar atau banyak. Selanjutnya ada keuntungan bisnis intelligence. Secara umum, untuk keuntungannya itu adalah kemampuan memberikan informasi yang akurat
bila diperlukan, termasuk pandangan real-time dari kinerja perusahaan dan bagian-bagiannya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Thomson, itu ada 4, yaitu yang pertama ada pelaporan lebih cepat dan lebih akurat. Selanjutnya ada peningkatan pembuatan keputusan. Setelah itu ada meningkatkan layanan pelanggan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan. Selanjutnya ada hubungan dari DSS dengan BI, yaitu arsitekturnya. Yang pertama, arsitekturnya sangat mirip karena BI berevolusi dari DSS. Terus selanjutnya ada DSS secara langsung mendukung pengambilan keputusan yang spesifik, sedangkan BI menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, dan secara tidak langsung mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga itu ada BI sendiri memiliki orientasi eksekutif dan strategi, terutama pada komponen BPM dan dashboard, sedangkan DSS sebaliknya, berorientasi pada analis. Lalu sebagian besar dari sistem BI dibuat dengan alat dan komponen yang tersedia secara komersial, sedangkan DSS seringkali dibuat dari awal. Untuk selanjutnya ada metodologi, dan bahkan beberapa alat DSS sebagian besar dikembangkan di dunia akademis, sedangkan metodologi dari alat BI sebagian besar dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak. Yang terakhir, banyak alat yang digunakan dari BI juga dianggap sebagai alat DSS. Misalnya itu ada pengumpulan data dan analis prediktif merupakan alat inti dari keduanya. Seorang bisnis intelijen akan mengambil data mentah atau raw data dari berbagai sumber. Formatnya bisa berupa database, teks, Excel, atau PDF. Data tersebut kemudian diolah melalui proses ETL, extract, transform, dan load. Pada tahap BI akan memilih, mengubah, dan membersihkan data yang dibutuhkan saja. Selanjutnya, data yang terpilih akan ditransfer ke dalam penyimpanan data atau data warehouse. Data yang sudah dimasukkan ke dalam data warehouse akan dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan data mart. Selanjutnya, menggunakan tools BI server yang akan menganalisis data, yaitu online analytical processing, yang kemudian hasilnya akan dibuat dalam dashboard reporting. Oke, untuk presentasi dari kelompok kami mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.